Salam sejahtera jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 2 bagian A, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bagian utara pantai Nederland yang selalu berangin keras, ada batu-batu karang di mana banyak kapal mengalami kecelakaan. Para perampok banyak berdiam di pulau-pulau sekitarnya. Selain merampok kapal, mereka juga membunuh kru kapal. Akhirnya pemerintah Nederland memutuskan untuk membersihkan pulau yang didiami oleh para perampok itu. Dan ditempatkanlah seorang pengacara muda di sana. Pulau itu tempat yang menakutkan, gundul tanpa pepohonan, tetapi sang pengacara muda membersihkan pulau itu dan berusaha menjadikannya pulau yang indah. Ia membiarkan para pelaut diam di pulau itu dan mengajak mereka untuk menanami pulau itu dengan pohon-pohon. Tetapi para pelaut itu begitu sibuk mencari ikan dan juga sangat pesimis bahwa pohon-pohon akan bisa tumbuh di pulau tersebut. Meskipun pengacara muda ini tidak mendapat dukungan, dia tetap menanam pohon-pohon. Pohon-pohon yang kau tanam tidak akan pernah hidup karena angin utara akan menghancurkannya, kata para pelaut kepada sang pengacara. Akan tetapi pengacara ini tetap menanam pohon. Di tahun pertamanya ia menanam 100 pohon. Tahun kedua ia menanam lebih banyak lagi. Dan setiap tahun dia menanam dan menanam. Selama 40 tahun dia tinggal di pulau itu, ia terus menanam pohon-pohon. Seiring dengan berkembangnya pohon-pohon di pulau itu, akhirnya pulau itu menjadi pulau yang indah dan menjadi tempat berdiamnya burung-burung. Suatu malam sesuatu yang aneh terjadi. Angin kencang membawa banyak burung bulbul ke pulau itu. Hanya dalam beberapa tahun pulau itu menjadi perkampungan burung bulbul dan menjadi tempat yang sangat terkenal di seluruh Eropa. Para pencinta burung dari berbagai belahan dunia sering datang ke pulau itu. Keindahan dan kemasyhuran pulau itu dimulai dari sebuah kerinduan untuk mengubah dari yang tidak ada harapan menjadikannya indah. Setelah itu dilanjutkan dengan kesediaan untuk bertindak dan dilakukan dengan ketekunan. Tidak ada yang terlalu sulit jika di dalam diri kita ada kemauan untuk mengubah sesuatu yang tadinya buruk menjadi baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kehidupan keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri seperti pulau tersebut, dipenuhi dengan kejahatan, menakutkan, dan tidak ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Tidak ada orang yang tertarik dekat dengan kita karena tingkah laku kita yang tidak menyenangkan. Akan tetapi kita bisa memilih untuk menjadi baik. Ada ungkapan yang mengatakan, manusia bisa menjadikan dirinya apa saja seperti yang ia mau. Hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus yang tadinya ia adalah seorang yang sangat kejam terhadap orang-orang Kristen. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh mereka. Tetapi perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus mengubah 180 derajat hidupnya. Kalau tadinya ia menjadi penentang Injil, kini ia giat memberitakan Injil. Bahkan dia banyak mengorbankan kesenangannya untuk pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mendorong setiap kita untuk berubah dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mau kita menjadi indah di hadapannya, juga di hadapan sesama. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita bisa memberi dampak untuk orang-orang di sekitar kita maupun untuk lingkungan di mana setiap kita berada. Amin.